Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, selamat berjumpa kembali. Nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hingga kini masih melekat di hati masyarakat Martapura, Kalimantan Selatan. Meski putra Banjar kelahiran desa Lok Gabang 19 Maret 1710 Masehi itu telah meninggal sejak 1812 Masehi silam. Ia meninggalkan banyak jejak dalam bentuk karya tulis di bidang keagamaan. Karya-karyanya bak sumur yang tak pernah kering untuk digali hingga generasi kini. Tak mengherankan bila seorang pengkaji naskah ulama Melayu berkebangsaan Malaysia menjulukinya sebagai matahari Islam Nusantara. Matahari itu terus memberikan pencahayaan bagi kehidupan umat Islam. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Ia sempat menuntut ilmu-ilmu agama Islam di Mekah. Sekembalinya ke kampung halaman, hal pertama yang dikerjakannya adalah membuka tempat pengajian atau semacam pesantren yang bernama Dalam Pagar. Kisah tempat pengajian ini diuraikan dalam buku sari pertama Intelektual Pesantren, Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren. Mulanya tulis buku itu lokasi ini berupa sebidang tanah kosong, pemberian Sultan Tahmidillah, penguasa Kesultanan Banjar saat itu. Syekh Arsyad menyulap tanah tersebut menjadi sebuah perkampungan yang di dalamnya terdapat rumah, tempat pengajian, perpustakaan, dan asrama para santri. Sejak itu kampung yang baru dibuka tersebut didatangi oleh para santri dari berbagai pelosok daerah. Kampung baru ini kemudian dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Disitulah diselenggarakan sebuah model pendidikan yang mengintegrasikan sarana dan prasarana belajar dalam satu tempat yang mirip dengan model pesantren. Gagasan Syekh Muhammad Arsyad ini merupakan model baru yang belum ada sebelumnya dalam sejarah Islam di Kalimantan masa itu. Pesantren yang dibangun di luar kota Martapura ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar para santri. Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan, di tempat ini juga dijadikan pusat pertanian. Syekh Muhammad Arsyad bersama beberapa guru dan muridnya mengelola tanah di lingkungan itu menjadi sawah yang produktif dan kebun sayur, serta membangun sistem irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Tidak sebatas membangun sistem pendidikan model pesantren, Syekh Muhammad Arsyad juga aktif berdakwah kepada masyarakat umum dari perkotaan hingga daerah terpencil. Kegiatan itu pada akhirnya membentuk perilaku religi masyarakat. Kondisi ini menumbuhkan kesadaran untuk menambah pengetahuan agama dalam masyarakat. Dalam penyampaian ilmunya, Syekh Muhammad Arsyad sedikitnya punya 3 metode. Ketiga metode itu satu sama lain saling menunjang. Selain dengan cara bilhal, yakni keteladanan yang direfleksikan dalam tingkah laku, gerak-gerik, dan tutur kata sehari-hari yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Syekh Muhammad Arsyad juga memberikan pengajaran dengan cara bil lisan dan bil kitabah. Metode bil lisan dengan mengadakan pengajaran dan pengajian yang bisa disaksikan diikuti siapa saja, baik keluarga, kerabat, sahabat maupun handai tolan. Sedangkan metode bil kitabah menggunakan bakatnya di bidang tulis-menulis. Dari bakat tulis-menulisnya lahir kitab-kitab yang menjadi pegangan umat. Kitab-kitab itulah yang ia tinggal setelah Syekh Muhammad Arsyad tutup usia pada 1812 Masehi di usia 105 tahun. Karya-karyanya antara lain Sabilal Muhtadin, Tuhfatur Rahibin, Al-Qaulul Mukhtasar, di samping kitab Usuluddin, kitab Tasawuf, kitab Nikah, kitab Faraid, dan kitab Hasyiah Fathul Jawad.
Karyanya yang paling monumental adalah kitab Sabilal Muhtadin, yang kemasyhurannya tidak sebatas di daerah Kalimantan dan Nusantara saja, tapi juga sampai ke Malaysia, Brunei, dan Patani, Thailand Selatan. Sekali waktu Sultan Kerajaan Banjar, Sultan Tahmidullah, berkunjung ke kampung-kampung yang ada di wilayahnya. Maka tibalah di kampung Lok Gabang. Ia terkesima melihat lukisan yang indah. Setelah bertanya, dia mengetahui pelukisnya yang bernama Muhammad Arsyad, seorang anak berusia 7 tahun. Tertarik dengan kecerdasannya dan bakat anak kecil itu, Sultan berniat mengasuhnya di istana. Mulanya Abdullah, Siti Aminah, kedua orang tua Arsyad enggan melepas anak sulungnya itu. Tapi atas pertimbangan masa depan si buah hati, keduanya pun menganggukkan kepala. Di istana, Arsyad kecil bisa membawa diri, selalu menunjukkan keluhuran budi pekertinya. Sifat-sifat terpuji itu membuat ia disayangi warga istana. Bahkan Sultan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Kemudian beranjak dewasa, Arsyad dikawinkan dengan Bajut, seorang perempuan yang solehah. Ketika Bajut tengah mengandung anak pertamanya, terlintas di benak Arsyad untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Sang istri pun tidak keberatan demi niat suci suaminya, meski dengan perasaan berat. Setelah mendapat restu Sultan, Arsyad berangkat untuk mewujudkan cita-citanya. Begitulah sepenggal kisah perjalanan hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar kelahiran Lok Gabang, Martapura, 19 Maret 1710 Masehi. Ia adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan hukum fikih di Asia Tenggara. Batur sedulur sekampung, di Tanah Suci Arsyad memperdalam ilmu agama guru-gurunya, antara lain Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Mishhari, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Hasani Al-Madani. Namanya terkenal di Mekah karena keluasan ilmu yang dimiliki. Ia bahkan mengarang kitab Qiraat 14 yang bersumber dari Imam Satibi. Uniknya, setiap juz kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar. Menurut riwayat, selama belajar di Mekah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar bersama 3 orang Indonesia lainnya, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani atau Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Mesri atau Betawi. Mereka berempat dikenal dengan 4 serangkai dari tanah Jawa yang sama-sama menuntut ilmu di Al-Haramain Al-Syarifain. Belakangan Syekh Abdul Wahab Bugis kemudian menjadi menantunya karena kawin dengan anak pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah lebih dari 30 tahun menuntut ilmu, timbul hasratnya untuk kembali ke kampung halaman. Sebelum sampai di tanah kelahirannya, Syekh Arsyad singgah di Jakarta. Ia menginap di rumah salah seorang temannya waktu belajar di Mekah. Bahkan, menurut kisahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sempat memberikan petunjuk arah kiblat Masjid Jembatan 5 di Jakarta sebelum kembali ke Kalimantan. Ramadan 1186 Hijriah bertepatan dengan 1772 Masehi, Syekh Arsyad tiba di kampung halamannya di Martapura, pusat kerajaan Banjar masa itu. Raja Banjar Sultan Tahmidillah menyambut kedatangannya dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat mengeluh-elukannya sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kerajaan Banjar. Syekh Arsyad aktif melakukan penyebaran agama Islam di Kalimantan, tidak hanya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren lengkap sarana dan prasarananya, termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya,
tapi juga berdakwah dengan mengadakan pengajian, baik di kalangan istana maupun masyarakat kelas bawah. Lebih 40 tahun Syekh Arsyad melakukan penyebaran Islam di daerah kelahirannya sebelum maut menjemputnya. Beliau meninggal pada tahun 1812 Masehi di usia 105 tahun. Sebelum wafat, dia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kalampayan bila sungai dapat dilayari, atau di Karang Tengah, tempat istrinya Bujat dimakamkan bila sungai tidak bisa dilayari. Namun karena saat meninggal air sedang surut, maka ia dikebumikan di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan, di daerah yang terletak sekitar 56 km dari kota Banjarmasin. Itulah jasad Datuk Kalampayan. Panggilan lain anak cerdas kelahiran Lok Gabang ini dikebumikan. Batur sedulur sekampung, demikian kisah sepak terjang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.